سيدنا محمد طب القلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم sekali kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqal qailin a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan mengkaji berkolaborasi dengan beliau Bapak Dr. Supriyono. Salah terus. Bapak Dr. Supriyadi yang nanti akan membahas bersama tentang al-qalb, hati. Dan kita jadikan majelis ini adalah majelis ilmu sebagai pilar peradaban kita. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita akan adakan sebulan sekali, karena sini juga banyak dokter. Mungkin pagi hari ini bersama dengan Pak Dr. Supriyadi, untuk bulan depan nanti bisa sama Pak Dr. Sam'ani, bulan depannya lagi bisa dengan Bu Dr. Bu Isna. Nah, ini luar biasa, kita punya banyak ilmuwan-ilmuwan
yang kita bisa menyerap ilmu, dan kita jadikan majelis ini sebagai majelis untuk pengkaderan ilmu, untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadikan majelis ini majelis yang berkah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengawali dulu sebelum nanti disampaikan oleh Pak Pri bahwa al-qalb atau hati ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga doa kita, itu bermakna bisa hati secara ruhaniah, bisa hati secara fisik. Jadi hati, makna hati itu bisa berarti hati secara fisik, juga bisa hati secara ruhaniah. Nanti yang secara fisik akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Supriyadi. Saya ingin menyampaikan dulu tentang hati secara ruhani. Kalau melihat dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad tubuh kita ada mudghah, segumpal darah. Nah, kalau melihat hadis ini, rasanya makna dari al-qalb itu adalah bentuk fisik hati kita. Apakah fisik hati kita itu yang dimaksud adalah liver, atau yang dimaksud dengan al-qalb itu adalah jantung? Karena kalau dilihat dari fungsinya, kelihatannya makna al-qalb itu lebih kepada makna dari apa yang disebut sebagai jantung. Nanti disampaikan oleh Pak Dr. Supriyadi. Saya ingin menyampaikan dari segi bahwa al-qalbu itu sebagaimana doa yang sering kita mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Artinya membolak-balikan hati berarti hati yang dimaksud di dalam doa kita ini adalah hati yang secara rohaniah. Karena rohaniah kita ini fluktuatif, naik dan turun. Iman kita saja yazid wayangkus. Kadang-kadang pas lagi naik kita sregep, kita rasanya senang untuk ibadah. Pas lagi ngedrop untuk sholat saja rasanya berat. Untuk ngaji rasanya aras-arasen. Itu namanya naik turun, up and down. Dan ini adalah sesuatu yang memang alamiah. Ini adalah fitrahnya manusia. Makanya ketika kita sadar punya iman yang fluktuatif, naik turun, kita punya hati juga kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang semangat, kadang-kadang juga down. Maka yang dibutuhkan oleh kita adalah ngecas terus. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu ngecas hati kita. Hati yang sering kali tadi naik turun, naik turun, naik turun, kalau dicas terus dengan la ilaha illallah, dicas terus dengan ngaji, insya Allah jadi flat. Jadi terus kemudian istiqomah, syukur bisa nambah terus. Ini doa kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinik, di dalam agamamu, yaitu agama Islam. Maka ini doa supaya kita hatinya istiqomah, hatinya bersih. Kenapa hati ini perlu kita jaga?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza saluhal jasadu kullu. Andai kata hati yang tadi bolak-balik itu punya hati yang istiqomah, yang tenang, maka akan mempengaruhi semua aktivitas gerak hidup kita menjadi baik. Fa'idha fasadal, dan jika hati itu kemudian banyak penyakitnya, maka akan berpenyakit juga terhadap pengaruh semua anggota tubuh kita. Jadi rasanya abot, rasanya berat kalau mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cirinya untuk mengetahui kira-kira hati kita itu banyak penyakit atau enggak, berkerak atau enggak, ini bisa mengukur. Mengukurnya apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ini akan menjadi tenang. Jadi ketenangan hati ini menunjukkan bahwa kita punya hati itu salim, selamat, sehat. Juga bisa diindikasikan, dilihat kalau hati kita itu sehat, indikatornya adalah iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika asma Allah itu disebut oleh kita ataupun orang lain, maka ada getaran-getaran resonansi di dalam hati kita. Jadi hati kita getar. Itu ciri hati yang sehat. Tapi kalau hati kita itu berpenyakit, banyak keraknya, banyak karatnya, diucapkan berkali-kali asma Allah nggak ada efeknya. Makanya kenapa sirriyahnya para sahabat mengucapkan kalimat takbir saja, Allahu Akbar, itu sampai geblak, sampai nggak kuat. Karena apa? Saking tipisnya membran hati para sahabat. Sehingga apa? Lafal Allah yang diucapkan Allahu Akbar itu rasanya betul-betul nggak kuat. Karena apa? Yang diucapkan itu lafaz Allah yang maha. Coba bandingkan kita yang seringkali lisannya itu banyak dosa, bohong berkali-kali, kadang membuli, kadang mencaci. Itu rasanya sebetulnya nggak pantas mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi mengucapkan takbir Allahu Akbar saja kita ini rasanya nggak pantas. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang maha rahman, maha rahim, meskipun kita ini punya banyak dosa, segudang dosa, maksiat, gak pernah berhenti, tapi masih diizinkan oleh Allah mengucapkan satu kalimat yang sangat sakral, Allahu Akbar. Kalau kita ini bisa menggetarkan hati atau hatinya ini bergetar setiap kali asma Allah itu disebut, ini beruntung. Jadi kalau hati kita ini kalau ada nama Allah disebut, itu kita beruntung. Beruntungnya apa? Berarti mengindikasikan bahwa hati kita adalah hati yang sehat. Nah, kalau kita nggak ada getaran, ini perlu kita obati hatinya. Di antara obatnya tadi merenungkan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini diantara terapinya, menyebut asma Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah,
mudah-mudahan membran hati kita ini menjadi tipis sehingga setiap kali ada asma Allah disebut wajilat qulubuhum, hati bergetar. Ini sebagai prolog dari saya bahwa makna al-qalb itu bisa dimaknai hati secara physically, bisa dimaknai hati secara rohani. Ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Supriyadi. Kalau terus mudah-mudahan nanti bisa tambah jelas. Saya kira itu monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah Al-Fikri yang dimuliakan Allah. Pertama-tama hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu atas limpah nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga kita hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa sharing. Ya. Jadi tadi sudah ada prolog disampaikan Al-Ustaz Bapak Fatur Rahman ikut-ikutan sama. Saya ini itu ketua takmir masjidnya masjid apa namanya? Al-Azhar. Jadi hampir sama dengan masjid kita. Jadi kita mencoba diskusi. Jadi kemarin kami mencoba pernah membaca itu hadis kok nampaknya perlu sharing dengan ahlinya khususnya tentang bagaimana memaknai secara Islam, dan juga kebetulan saya seorang yang bukan ahli lah, jadi orang yang sedikit mengerti terkait dengan kesehatan, sehingga ini nampaknya perlu juga bagaimana sih memaknai Al-Quran dan hadis. Betulkah bahwa apa yang difirmankan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah memang benar adanya, baik ditinjau dari sisi manapun termasuk dalam sisi kehidupan. Oleh karena itu kita mencoba bersama memaknai. Jadi nanti mohon izin barangkali ada hal yang kami tidak tahu, nanti Pak Ustadz untuk bisa menjawabnya, untuk memaknai dari hadis yang ada di sini. Karena ini juga saya berdasarkan dari literatur yang saya baca. Gitu ya. Mohon maaf suara saya juga masih sedikit agak serak, saya baru sampai di rumah tengah 2 tadi pagi dari Jakarta. Jadi karena sudah terjadwal ada gambarnya, jadi mau tidak mau saya harus pulang. Jadi nantinya pagi ini tengah jam, siang pulang. Baik, jadi hadis yang ada dari Bukhari dan Muslim, di mana disampaikan bahwa Allah inna fil jasadi mudghah idza suluhat sairul jasadi kullih wa idza fasada sairul jasadi kullih Allah wahiyal qalbu. Ya. Jadi di sini sebelum kami atau kita diskusi atau kita sharing, saya mencoba menyampaikan makna yang ada di sini berdasarkan dari penafsiran ya kata al-qalbu. Ya. Jadi melalui kajian fatwa Imam Al-Ghazali dalam referensinya, yang beliau mengatakan atau yang berjudul bukunya adalah Ma'rijal Qudsi fi Madaroji Ma'rifatin Nafsi. Beliau mengatakan bahwa al-qalbu itu mempunyai 2 pengertian. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Al-Ustadz ya. Jadi di sini yang pertama segumpal daging yang berbentuk genggaman tangan manusia yang diletakkan di dalam tubuh manusia dalam rongga dada sebelah kiri, serta merupakan suatu hal yang nyata. Yang nyata ini memang betul-betul bisa dilihat. Itu makanya di situ ada kata jasad kalau salah itu ya. Hal seperti itu dapat diketahui, diyakini bahwa ketika dilakukan pembedahan maka kan wujud itu akan bisa diketahui secara keilmuan, terutama dari medis. Ya. Jadi panjenengan kalau bisa melihat di layar, jadi sebelah sisi kiri, yang sebelah sisi atau di sisi kanan ini. Jadi kalau saya menghadap sini kanan, kalau jenengan kiri, itu dalam bentuk kita manusia seperti ini, ya utuh gitu, tapi transparan. Di situ ada paru-paru, kemudian ada heart itu jantung, kemudian di bawahnya liver, ya. Jadi kalau saya belajar hari ini, misalnya menyampaikan hari ini hanya 30 menit, sebenarnya sangat-sangat kurang gitu ya. Jadi ini perlu 2 atau 3 jam. Kalau saya ingin menerangkan lebih panjang lebar bagaimana siklus kehidupan tentang
makna dari jantung ini ya. Kemudian yang sebelah kirinya ya, atau yang sebelah kanan itu seolah-olah posisi kita diiris. Ya, tubuh saya diiris dari samping, maka nampak seperti ini. Jadi belahan yang utuh itu seolah-olah dari separuh. Jadi itu jantung itu ada 4 ruang gitu ya. Jadi itu gambarannya. Ya, jadi ini yang dimaknai dengan al-mudghah gitu ya. Jadi kalau tidak saya al-qalbu ya artinya. Kemudian dari sisi yang lain bahwa dimaknai juga al-qalbu itu adalah ruh atau jiwa manusia. Ya mohon maaf ini saya tidak punya kompetensi ilmunya untuk menjelaskan ini, dan tadi sudah diantarkan ya bagaimana makna dari al-qalbu ini yang dimaknai dengan ruh. Karena kalau dalam bahasa Arabnya sebenarnya bahwa al-qalbu itu adalah jantung ya. Sementara kalau liver hati adalah al-kabidu, itu kan secara fisik. Mau nanti pencerahannya, karena ini saya hanya berikan referensi mengatakan Pak Ustaz. Jadi kalau ini al-qalbu adalah jantung kalau secara fisik ya, tetapi kalau dalam maknanya secara ruh itu adalah ya hati. Di sini kalau dalam ilmu anatomi secara fisik yang dimaksud dengan hati adalah al-kabidu. Jadi saya akan mencoba menjelaskan yang secara fisik makna dari al-qalbu adalah jantung. Kenapa dikatakan bahwa manakala barang atau benda itu sehat, maka akan sehat semua. Ketika akan sakit adalah sakit semua. Besar benda ini adalah segenggam tangan masing-masing individu. Jadi kalau tangan saya kecil, ya menyesuaikan. Kalau bapak ibu besar, berarti ya menyesuaikan. Jadi berarti tidak lebih dari 250 gram, kecil. Tetapi ini adalah merupakan jantung kehidupan. Maka bahasa kita sering ada istilah-istilah yang keren, jantung kehidupan. Karena ini adalah satu-satunya organ dalam kehidupan sehari-hari yang tidak pernah istirahat. Sekali lagi, tidak pernah istirahat. Kalau meskipun bapak ibu istirahat, jantung ini tidak istirahat. Maknanya apa? Mereka selalu berdenyut setia kepada kehidupan. Coba bayangkan, berhenti aja 1 menit. Ya kita tidur selamanya, nggak pernah akan bangun. Itu maknanya. Jadi ini ketika istirahat, kalau yang lain masih bisa istirahat. Pencernaan hati yang sesungguhnya di sini sifat metabolisme terhadap makanan yang ada itu bisa istirahat. Kan nggak ada makanan, mungkin prosesnya yang lain atau mungkin akan menurun dan sebagainya dibantu oleh enzim, hormon dan sebagainya. Tapi jantung itu berdiri terus setiap saat. Ya, itu. Dan setiap berdiri berapa satu menitnya. Bapak Ibu bisa mengontrolnya ketika dalam kondisi rileks. Itu antara 60 sampai 100. Ya, 60 sampai 100. Ya, itu jadi itu dalam kondisi normal. Normalnya di rata-rata aja 60 ditambah 100 dibagi 2 kan 80. Maka orang rata-ratanya 80. Seperti hanya tensi itu normalnya kok 120 dari mana asalnya gitu kan. Ya 120 itu adalah minimal 100 ditambah maksimal 140 kan 240 dibagi 2 berapa? 120, maka rata-rata 120. Jadi itu normal rata-rata. Kan ada minimalnya, ada maksimalnya, itu di tengah-tengahnya bahasa itu. Jadi kalau tensinya berapa? Kok 130 ya sebenarnya masih normal, masih di atas rata-rata. Itu memaknai di dalam ilmu medis ya. Jadi ini gambarannya. Jadi panjenengan tahu bahwa begitu rumitnya, begitu ruwetnya sistem yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita melihatnya gagah, ganteng, lengkap kulitnya gitu kan. Kalau nggak ada kulitnya sudah nggak ada apa-apanya, semuanya sama. Tapi begitu dipoles oleh Allah ya beginilah, cantik, indah dipandang dan sebagainya. Kalau kita melihat seperti itu, seperti hanya mesin itu nggak ada apa-apanya. Komputer atau HP yang kita bawa setiap hari itu bagian kecil dari kemampuan apa yang diciptakan oleh Allah. Ini buatan manusia yang diilhami oleh petunjuk dari Allah. Tetapi apa yang ada dalam manusia nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya sekali lagi ya. Jadi kita harus mensyukuri dalam kondisi kita sehat. Gitu. Oke. Kemudian inilah gambarannya. Kalau panjenengan ingin melihat secara wujud besar dan panjenengan ketika itu kurban, saya yakin juga bisa melihat. Beda tidak antara jantung dengan hati secara fisik? Beda. Jadi kalau yang sebelah yang warnanya merah, kalau di sebelah kanan itu yang namanya hati, liver. Jadi kalau dalam bahasa Arab secara harfiah namanya al-kabidu, ya.
Sedangkan yang jantung itu adalah al-qalbu. Jadi harus dimaknai secara tidak mutlak ya, artinya bisa dimaknai secara sisi agama dan sisi medis ya. Kalau hati kita berhenti, artinya mungkin ada sebagian yang rusak meskipun ada bagian yang menjadi sakit, tapi kalau jantung itu akan nampak sekali. Jantung nampak sekali. Jadi inilah gambaran yang ada dalam tubuh kita. Kenapa jantung menjadi pusat kehidupan? Karena tidak berdenyut pun itu akan mengalami suatu gangguan. Jadi dalam 1 menitnya itu denyut kita rata-rata 70 ya, 70-80. Itu dalam 1 menit 70 kali katakan. Kemudian setiap memompa denyut seperti ini sebenarnya itu memompa air. Air dalam artinya di sini darah. 70 setiap menit, setiap hentakan 70 cc. Kalau 70 kali 70 itu berapa? 4.900 cc kan? 49 cc. 4.900 cc itu identik dengan di rata-rata digabungkan 5 liter. Dalam 1 menit jantung kita itu memompa 5 liter. Bayangkan kalau mesin itu seperti apa. Itu 1 menit. Kalau 60 menit dikalikan 60. Kalau dalam 24 jam berapa? Dalam 24 jam itu hampir 1 tangki jantung ini memompa darah kita. Ya, betapa beratnya. Jadi kalau mobil itu ada mesin itu hanya berapa kilo, jet itu ya mesinnya berapa, tapi jantung ini yang besarnya hanya segenggam tangan, kerjanya luar biasa. Ya, jadi ini gambarannya ya. Jadi panjenengan bisa tahu pembuluh darah yang ada itu ada warna biru, warna merah, itu hanya menggambarkan, mengilustrasikan bahwa yang merah itu adalah darah yang kaya akan oksigen, rich of oxygen. Jadi darah yang akan kaya oksigen. Sedangkan yang biru itu adalah vena, ya, darah vena. Dan yang membahayakan itu apa? Ya, sebenarnya yang di antara dua itu ketika terjadi penebalan atau penumpukan dari makanan, kolesterol, lemak dan sebagainya, itulah yang akan menjadi gambaran seseorang itu akan menjadi sakit. Ya, itu. Kemudian makna yang berikutnya, kalau di sini ingin saya coba ada 4 faktor yang dimaksud dengan al-qalbu. Jadi mengungkapkan jasad yang berarti tubuh manusia. Jadi dalam hadis itu adalah jasad, berarti ada tubuh, secara fisik itu nyata. Ya. Kemudian yang kedua menekankan adanya mudghah, yaitu segumpal daging. Ya, segumpal daging segenggaman tangan dan berada dalam tubuh manusia. Ketika Rasulullah menyebutkan atau menyabdakan hadis di atas, beliau menggenggamkan atau mengepal tangannya. Jadi maknanya kalau di sini memang ya jantung secara fisik, ya. Jadi ada di rongga dada dan beda antara komposisi yang sebelah kanan dengan yang kiri. Kalau yang kiri itu bukan daging, daging maknanya di secara fisik itu kalau dalam bahasa anatominya muskular. Kalau yang di sebelah, kalau yang hati itu bukan daging. Bapak Ibu, saya yakin ketika memotong itu akan ada perbedaan secara fisik, secara jasad. Jadi itu komponennya adalah, memang betul komponen adalah secara keilmuan adalah daging. Sebelah yang kiri atau yang hati itu bukan daging, gitu ya. Kemudian yang ketiga, segumpal daging yang dimaksud adalah al-qalbu, ialah al-lazimnya diartikan jantung, ya. Jadi bukan hati karena bahasa Arab hati adalah al-kabidu. Itulah sebenarnya Rasulullah tidak menyebutkan al-mudigah dengan al-kabidu, ya, itu maknanya. Kemudian yang keempat itu bahwa menegaskan jika segumpal daging atau al-qalbu itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh kita. Sebaliknya jika segumpal daging itu rusak, akan sakitlah seluruh tubuh kita. Jadi inilah, jadi orang dikatakan mati ya setelah hatinya, setelah al-qalbunya, jantung secara fisik itu betul-betul tidak berfungsi, berhenti. Jadi kalau mati suri ya sebenarnya mungkin sebenarnya secara keilmuan di sini masih ada kerja, meskipun mungkin tidak bisa secara fisik diraba melalui pembuluh darah. Ya. Jadi jantung iramanya itu luar biasa. Ketika ritmenya saja tidak baik, jadi aritmia, itu rasa kita, tubuh kita sudah tidak nyaman. Panjenengan bisa membedakan antara perasaan ketika ada sesuatu hal yang mendebarkan, jantung kita langsung berdenyut. Itu jantung al-qalbu kita. Coba nadi panjenengan pasti akan berubah jumlahnya. Denyutannya semakin banyak karena membutuhkan oksigen semakin banyak. Jadi Allah
Subhanahu wa ta'ala itu membuat dalam tubuh kita itu selalu ada kompensasi, penyeimbang. Ketika terjadi kurang, ya bagaimana upayanya. Jadi kalau oksigennya kita kurang, jantung akan berdenyut lebih banyak. Karena apa? Karena dia akan kebutuhannya semakin meningkat. Kalau dia denyutnya sedikit, kebutuhannya banyak, berarti suplainya kurang, kan jadi gangguan. Tetapi juga mempunyai kebatasan. Ketika selalu dipaksakan lebih, kemampuannya juga akan menurun, maka lemahlah jantung itu. Ya. Jadi ini sesuatu yang kita lihat, jantung kita merasa berdebar yang berlebihan, saya yakin secara umum tubuh kita juga merasakan tidak enak. Ini gambarannya. Nah, apalagi ketika ini ada gangguan-gangguan, yang hampir pasti akan secara fisik akan mengalami suatu penyakit yang luar biasa. Nah, ini, coba saya ingin sedikit nanti mungkin ada beberapa file jantung, bagaimana kerja jantung ya. Jadi biar panjenengan juga tahu sendiri bahwa yang ada dalam tubuh kita itu harus dijaga betul ya. Jadi harus dijaga betul. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak menjaganya, sudah Allah SWT menciptakan harus dijaga, tidak dijaga, maka kita akan sakit juga ya. Jadi ini dia bagaimana gambaran coba Bapak Ibu lihat semua bagaimana jantung kita setiap hari seperti ini. Ya. Dengar enggak ya? Mudah-mudahan dengar ya. Jadi jantung itu bergerak terus-menerus secara alami dan tidak pernah beristirahat, dalam artian istirahat berhenti. Ya kalaupun istirahat itu mungkin aktivitasnya akan berkurang. Jadi kenapa nadi kita ketika habis senam itu meningkat? Karena memang ada kerja keras yang dilakukan oleh jantung itu. Kenapa kemudian kita relaksasi akan mengalami penurunan? Jadi panjenengan bisa memperhatikan lewat nadi panjenengan. Jadi nadi ini mengikuti irama denyutan. Ya, jadi kalau terjadi luka, kena arterinya, kena pembuluh darah arteri, maka ini akan mengikuti irama jantung itu, denyut, sor, terus gitu seperti itu. Tetapi kalau yang vena itu tidak, hanya mengalir biasa. Kalau yang vena mengalir biasa, ya jadi itu perbedaannya. Oke. Ini kita lihat coba bagaimana dalam realita kita sehari-hari, kita manusia yang hidup selalu bergerak seperti itu. Gambarnya enggak? Mana ini? Sorry. Maaf. Enggak bisa kan ya? Bisa kelihatan ya? Ya, mohon maaf tadi di sini kelihatan, di sana kelihatan. Makanya saya bercerita kok nggak match gitu ya. Jadi ini gerakannya tidak pernah berhenti. Yang ada di dalam kita ini real dalam tubuh kita seperti ini. Jadi jantung itu terbagi 4 ruang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Yang atas namanya atrium, yang bawah namanya ventricle, kanan dan kiri. Nah, bagaimana dia memompanya? Jadi secara anatomi, ya kalau saya jelaskan istilah-istilah itu, ya barangkali ibu tidak tahu, tapi tidak dijelaskan, nanti akan saya terangkan. Ya. Jadi jantung ini dalam tubuh kita itu terbagi menjadi 4 ruang, atas dan bawah, kiri dan kanan. Jadi yang atas itu namanya atrium, yang sebelah kanan atrium dextra atau right atrium kanan, dan itu menerima darah dari atas dan bawah. Jadi melalui vena cava masuk ke atrium. Di situ antara atas dengan bawahnya dalam kotak itu ada katupnya, katup
semilunaris itu akan masuk dari atrium dextra masuk ke atrium ventricle dextra. Dari ventricle ini jantung memompa itu ke paru-paru. Jadi darah yang saya ceritakan awal ini adalah darah yang kotor sifatnya, darah dari sisa-sisa metabolisme yang harus dibersihkan, masuk ke atrium, kemudian ventricle, kemudian masuk ke paru-paru dalam rangka proses oksigenasi sehingga menjadi darah itu bersih. Ya, dari paru-paru ini masuk ke atrium, ke ruang yang atas sebelah kiri namanya atrium dextra atau atrium sinistra atau left atrium. Kemudian masuk di situ, ini adalah darah yang akan kaya oksigen. Jadi darah inilah yang darah memang dibutuhkan, kemudian masuk melalui valvula capus septum atau tricupidalis masuk. Kalau yang kiri adalah bicupidalis, kemudian ke ventricle yang kiri. Dan inilah tugas yang sangat berat yang sebelah kiri ini. Jadi ini memompa ke seluruh tubuhnya. Jadi beban jantung itu yang paling berat di sini. Itulah yang akan mengukur nanti tekanan darah kita. Ketika dia dilatasi, mengembang, itulah diastolnya. Kemudian sistolnya adalah ketika seperti ini, kontraksi. Jadi mendorong. Kontraksi ini dalam rangka mendorong seluruh tubuh. Dari tubuhnya ada saluran yang besar kayak selang, itu namanya aorta. Ada cabang pertama kali dari aorta itu adalah ke arteri ke jantung. Ini yang pertama, ya. Kemudian baru ke cabang-cabangnya arteriole, kemudian kapiler, venula, vena dan seterusnya dalam tubuh. Seperti itu terus. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa setiap menit aja 5 liter air mengalir, air darah itu dialirkan oleh jantung itu. Ini kita lanjutkan gambarnya, videonya. Nah ini adalah ketika kita kembang kempisnya dorong. Ketika dorong itu di katup itu akan nutup. Nah kalau tidak nutup dia akan balik. Jadi balik nggak ada airnya. Ada kadang kalanya katup itu rusak sehingga dari itu mengalir ke sana, sehingga mau tidak mau pasien ini harus dioperasi. Dan pasien ini secara ilmu medis pertumbuhannya tidak akan baik karena oksigenasinya tidak terpenuhi kebutuhannya. Inilah gambaran yang ada dalam tubuh kita, luar biasa. Ya, bagaimana sering kerja kecil yang kita nggak tahu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kejadian seperti itu. Nah ini kalau kita besarkan, ini yang saya sebut tadi. Jadi ada katup pulmonal, jadi di paru-parunya dari jantung ke paru-paru. Nah inilah kondisi jantung yang kita sebut dengan muskular daging, karena memang serat-seratnya mengandung daging gitu. Beda dengan yang hati. Kalau hati kan tidak ada serat-seratnya, mirip seperti otak. Jadi komposisinya sudah berbeda. Dan di situ jantung itu lapisannya luar biasa, miring dan horizontal, tapi kerjanya berirama. Jadi meskipun miring dan lurus itu tapi bekerja sama yang luar biasa. Lapisannya ada 3, jadi ada endometrium, endokardia, miokardia dan epi. Jadi lapisnya ada 3 lapis. Ini yang vena yang saya sebutkan tadi. Saya stop aja ya. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu bisa melihat kalau jantung itu kita sayap, ya kita bagi 2, itu ada 4 ruang yang tadi dijelaskan. Jadi kita nggak membayangkan ternyata ya kita hidup seperti itu. Kalau kita mau belajar saja 1 ilmu tentang kolbu, 1 hari nggak selesai itu. Jadi saya menggambarkan saja bagaimana pentingnya jantung ini, bahwa kenapa dikatakan kalau ini sakit maka seluruh tubuhnya akan sakit, kalau ini sehat maka sehat. Ya ini, oke, ini gambarannya. Jadi gambar yang besar ini adalah berapa ribu kali dibesarkan. Realnya adalah seperti itu, sebesar kayak rambut sebenarnya. Ini gambaran ketika pembuluh darah ini mengalami suatu perkembangan pertumbuhan dari zat-zat yang memang tidak dibutuhkan,
seharusnya lubang itu luas, maka tertimbun lemak terus menerus, dan ini tidak hanya spontanitas, ini memerlukan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Dan jadi ketika ada orang tahu-tahu henti jantung, itu bukan karena pada saat itu, sebenarnya udah dia investasi sesuatu hal yang tidak baik sejak lama, ya. Ini jadi kecuali maaf kalau tertabrak kereta api atau mobil meninggal, itu memang kejadian saat itu. Tapi orang dengan kondisi penyakit-penyakit yang ada berhubungan dengan jantung itu pasti memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Jadi ini gambarannya pembuluh darah itu sangat kecil lah. Ketika terjadi endapan-endapan itu ya risikonya akan terjadi penyumbatan, sehingga kebutuhan oksigenasi sirkulasi akan berkurang. Lama-lama berkurang, panjenengan bisa membayangkan bagaimana kalau sawah dialiri oleh air, lama-lama berkurang, kira-kira bagian yang tidak mendapatkan pertama kali yang mana? Yang jauh apa yang dekat dari sumbernya? Yang jauh kan? Maka orang Jawa, orang kita, ketika ada orang sakit meninggal, yang dipegang yang mana pertama kali? Kakinya, bukan kepalanya kan? Kenapa? Karena itu memang bagian area yang paling jauh. Sehingga logikanya ketika kita mau pompa, pompanya nggak kuat sehingga alirannya nggak sampai ke sana, maka di sana pasti akan dingin. Kenapa kok dingin? Darah itu membawa kalor, membawa panas melalui oksigen dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Ketika nggak dapat sana, akan terjadi warna kebiru-biruan itu kalau nampak, ya, biru dan dingin. Dan itu yang pertama kali tidak mendapatkan adalah bagian yang perifer, bagian yang paling jauh. Sedangkan yang terakhir adalah di jantung itu sendiri. Jadi ada arteri koronari, ya, itu namanya. Ya, karena tidak lama-lama menyusut, maka kalau salah itu dari sumbernya yang paling akhir adalah yang kering, adalah yang dekat aliran air itu. Itu kalau kita asosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama sebenarnya kita bisa asosiasikan itu. Ya, ini gambarannya ketika kita tubuh kita khususnya di jantung, di pembuluh darahnya mengalami sedikit lama penyumbatan, ini gambarannya seperti ini. Yang normal itu yang di atas, di bawahnya itu ada penebalan. Penebalan itu memungkinkan nanti bisa ada penumpukan di dalamnya lagi. Ketika terjadi penumpukan yang namanya trombus, itu bisa mengalami bergerakan, atau sumbatan itu bisa berjalan. Ketika sumbatan ini berjalan di tempat yang sempit, itu kira-kira mengganggu nggak itu, Bapak? Akan mengganggu, dan bahkan betul-betul totalitas itu tidak mengalir. Resikonya apa? Ya resikonya akan mengalami sakit yang luar biasa, dan bahkan kalau tidak terpenuhi itu bisa meninggal. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar yang namanya bapaknya baru duduk saja tadi kok langsung meninggal. Jadi meninggal itu karena jelas gagal nafas kan. Meninggal itu karena gagal nafas, ya. Gagal nafas kenapa? Karena jantung ini nggak bisa memompa. Kenapa nggak bisa memompa? Karena kebutuhan untuk memompa kan butuh energi. Diesel itu bisa berjalan karena ada solarnya. Solar sebagai energi. Nah, di sini kalau nggak ada alirannya, kebutuhannya oksigennya, ya sudah berhenti. Jadi kalau orang meninggal tiba-tiba mendarat seperti itu, kalau saya berpendapat Bapak itu adalah memang ada gagal jantung di sini. Makanya jangan kaget ketika orang dinyatakan dipasang monitor, kemudian monitornya harusnya bergerak naik turun kok lurus, apa yang dilakukan? Kan pasti ditekan, ya. Jadi CPR namanya, kardiopulmonar resusitasi. Jadi ditekan terus. Tujuannya apa? Agar jantung itu bergerak berdenyut untuk mendorong darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh itu akan terpenuhi kebutuhan oksigennya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ini sakit ya sakit semua, ya benar. Jadi memaknai secara Islam pun ya benar. Ya. Jadi maka jagalah hati kita. Kalau saya mengatakan secara fisik, jagalah jantung kita. Ya, iya, karena ini kehidupan kita betul-betul sebagai kehidupan yang nyata. Ya. Jadi saya ingin sebenarnya ada video yang cukup bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Tapi waktunya cukup panjang, jadi kasihan. Jadi ini memaknai bagaimana cerita suatu darah yang mengalir dalam seluruh tubuh kita digambarkan dengan kehidupan sehari-hari, diilustrasikan. Gitu. Jadi ini kurang lebih 7 menit, tapi tidak tahu mungkin saya tawarkan. Kalau iya, saya jelaskan itu juga.
terus bagaimana gambarannya kemudian masuk ke tubuh, pergerakannya bagaimana, sehingga nanti kita akan bahasa kita akan hati-hati terhadap tubuh. Karena intinya, karena ini jam 6 sudah selesai atau belum? Jadi intinya bahwa sakit itu asal mulanya adalah dari kita sendiri. Ya, intinya gitu. Kalau saya memaknai, saya belajar diri saya, bagaimana kok orang itu bisa sakit, sebenarnya sakit itu datangnya dari kita. Kalau kita bisa menjaga dengan baik, ya akan kita baik. Ya, kalau kita tidak, ya akhirnya risikonya banyak. Kenapa demikian? Saya banyak mempelajari diri saya juga bisa memprediksi saya akan sakit apa, saya akan mengalami apa setelahnya. Itu bahasa kita mencoba mencari indera keenam kita optimalkan. Ya, jadi kita punya aura yang bisa membaca diri kita sebenarnya. Bahwa kita ada sakit ini, kenapa kita coba recall, memanggil sesuatu yang kemarin riwayatnya bagaimana. Ya, jadi kalau saya sakit jantungnya, kok saya sakit penyakit ini, penyakit itu coba kita telusur, betulkah dari orang lain? Apakah ada kontribusi kita? Saya yakin seyakin-yakinnya kita. Karena saya juga mohon izin Pak Ustadz, saya diluruskan. Saya sering mengambil dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau saya memaknai ayat ini, saya bisa menerapkan apapun sebenarnya. Ya, jadi sesungguhnya Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi artinya apa? Kalau dalam ilmu konteks kesehatan saya ini, jadi saya mau sehat, saya mau sakit tergantung saya kan. Allah itu kan hanya merestui, kita punya proposal, Allah aksesi atau tidak itu kan urusan Allah. Tapi asal mulanya dari kita. Ya mau nanti diluruskan saya Pak Ustadz. Termasuk ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa, Anda ingin menjadi perawat yang profesional, Anda mau keluar negeri, Anda mau di Arab Saudi, tergantung dari Anda. Karena ini ayat ini bisa sangat universal untuk bisa diaplikasi dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya di dasar sehat, saya bisa memaknai. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Tapi kan saya sebagai manusia yang biasa, yang tidak begitu mendalami agama, tapi saya mencoba melingkan ketika saya memberikan pelajaran kepada siapapun, termasuk kepada mahasiswa saya. Ya, ini. Dan apakah itu hal yang sulit kita untuk bisa menjaga diri kita? Ini juga ada surat An-Nasr. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahannya. Jadi kalau saya sulit untuk bisa menjaga jantung kita, sulitnya di mana? Belum ada usaha kok mengatakan sulit. Bekerjalah baru kita berharap. Ya, jadi upayakan seoptimal mungkin. Dan kita harus punya prinsip. Pak Ustadz adalah seorang yang punya ilmu tentang agama dan mungkin bisa menyembuhkan. Saya seorang perawat yang bisa merawat dan menyembuhkan, tapi jangan kita bahwa sembuh itu karena kita. Dalam surat Asy-Syura ayat 80, wa idza maritu wa huwa yashfi, dan apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Itu harus prinsip. Mau ke kiai, mau ke dukun, mau ke apapun ya, yang kita yakini bahwa itu hanya perantara, hanya bridge-nya, hanya jembatannya saja. Jadi marilah kita sebagai insan yang beragama selalu mencoba dalam kehidupan sehari-hari kita hubungkan dengan ajaran kita. Kita yakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, mengatur dari kehidupan apapun, dari mulai mau tidur, mulai bangun tidur, kemudian bagaimana melangkah pertama, bagaimana ke kamar mandi, bagaimana mandi, semuanya ada. Agama yang lain, saya mempelajari orang-orang yang beralaf, ya, dari mereka orang-orang yang mualaf yang agama Kristennya luar biasa, itu nggak ada. Mereka mengatakan nggak ada kecuali agama kita. Jadi kita nggak salah ya, jadi memilih agama ini. Bukan berarti agama yang lain tidak baik. Agama itu baik menurut versi masing-masing, gitu ya, seperti itu. Jadi mari kita yakini apapun yang diajarkan melalui ustadz kita, insya Allah itu adalah jalan yang baik untuk kita, karena kita manusia yang memang harus setiap hari diingatkan. Jadi sekali lagi, sakit atau sehat tergantung kita. Mari kita yakini dan kita siapkan selalu, dan selalu upayakan bahwa dalam kehidupan adalah untuk mengantarkan kita kehidupan yang setelah itu. Ya. Jadi itulah yang paling kekal. Jadi saya mohon maaf, barangkali tidak bisa menyampaikan panjang lebar. Mungkin di lain waktu, kalau memang ada waktu khusus, saya bisa memberikan 1 atau 2 jam. Dan insya Allah tidak membosankan. Insya Allah tidak membosankan, karena ini adalah waktu terbatas. Jadi kami mohon maaf. Insya Allah akan
guna bagi kita bersama. Sekali lagi al-qalbu secara fisik dimaknai di jantung di sini, dan nanti secara jasadia, secara ruh ya nanti Pak Ustadz yang akan menyampaikan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa memang jantung kita itu adalah bagian tubuh yang tidak pernah istirahat. Luar biasa. 1 menitnya berapa liter Bu yang dipompa? 5 liter. 1 menit 5 liter, kita nggak bisa bayangkan. Tadi kita sebetulnya belajar, kita melihat langsung mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detail-detailnya baru jantung saja itu sudah rumitnya seperti tadi gambaran yang kita lihat. Itu jantung rumitnya luar biasa. Yang jantung kecil satu kepalan saja memompa 1 menitnya 5 liter, kita nggak bisa bayangkan. Makanya tugas kita, karena kita diamanai oleh Allah jantung, supaya jantung ini nggak bermasalah. Karena kalau ada masalah tadi pasti menjadi sakit. Ada pembuluh darah pecah, ada menjadi stroke dan lain sebagainya. Itu karena proses pemompaan jantung ini yang tidak sempurna, sehingga menjadikan kemudian jadi sakit. Makanya Quran syariat itu ngasih tips kesehatan itu luar biasa. 1, untuk kesehatan jasadiah kita, Allah sudah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Makna tusrifu itu ini sangat luas sekali. Mungkin lain waktu ini juga nanti ada part 2 bagian 2-nya, karena ini penting sekali. Mungkin nanti ada bagaimana terapi jantungnya dan lain sebagainya. Atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan jantung, ini nanti akan ada bagian 2-nya Bung Ji. Insya Allah. Jadi Quran itu syariat sudah ngasih resep awal yang luar biasa. Kita makan, minum, tapi jangan berlebihan. Makna berlebihan itu luas sekali. Nanti lain waktu kita sampaikan. Kemudian untuk menjaga jantung itu juga dengan terapi zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati atau jantung itu jadi flat. Coba kita kalau misalnya datang dodok-dodok ada orang yang nagih, itu kan jantungnya langsung mompanya langsung kencang. Enggak nyaman. Misalnya kita dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara kita meninggal dunia, atau anak kita misalnya nuwun sewu sakit kecelakaan, dan itu spot jantung. Orang yang jantungnya itu nggak terkontrol karena pikirannya itu nggak bisa mengendalikan apapun itu bentuknya. Jadi jantungnya itu akhirnya jadi nggak normal untuk mompa. Supaya jantungnya normal untuk mompa itu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir tenang. Pokoknya apapun itu jangan gerusa-gerusu. Pokoknya santai saja. Dengan bahwa kita nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, akhirnya jantung itu flat. Jantung itu nggak kagetan. Orang yang jantungnya kagetan tadi memompanya jadi tidak normal. Ini insya Allah nanti termasuk terapi zikir supaya jantungnya sehat. Mudah-mudahan nanti di bagian akhir kita akan belajar bersama. Makanya kan ada terapi zikir. Zikir supaya tadi hati jantungnya itu jadi normal biasa. Mudah-mudahan ilmu yang pagi ini kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Untuk bulan depan mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Bu Isna dulu mungkin, atau Pak Sam, supaya boleh deh. Ini masalah untuk makanan, masalah untuk makanan halal yang jadi terapi kita. Karena halal haram itu pengaruh juga dari jantung. Ini nanti akan nyambung insya Allah. Saya kira cukup, mungkin nggak ada pertanyaan sih. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti pertanyaannya nyambung kalau part 2 saja. Kalau pas lengkap. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu yang mau melanjutkan untuk sholat syuruknya monggo, yang mau melanjutkan untuk medannya monggo.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Tutup salam, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.